Selamat pagi, Bu. Ya. Baik, hari ini hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 akan dilaksanakan seminar outline skripsi mahasiswa jurusan manajemen atas nama Yola Intan Sundari dengan nomor mahasiswa 171041642. Judul outline yang akan dipresentasikan hari ini adalah pengaruh harga promosi terhadap keputusan pembelian belanja online studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Adapun dosen penguji seminar pada hari ini adalah Bapak Adi Mursalin SMM, kemudian Ibu Dina Oktaviani SMM, dan juga Bapak Muhammad Zalfiwan SMM. Sebelum memulai presentasi, silakan Yola untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, jika sudah, boleh langsung dibagikan layarnya dan dimulai presentasinya ya. Apakah PPT-nya sudah ada di layar, Bu? Ya, sudah. Silakan dimulai, waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dosen yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yola Intan Sundari, NIM 7. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Harga Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Berbelanja Online. Studi kasus pada Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Yang dimana latar belakangnya yaitu mengenai media sosial. Tidak asing lagi di lingkungan kita, yang dimana hampir semua lapisan dan golongan, baik pemerintah, pengusaha, atau mahasiswa pelajar, pasti sudah menggunakan media online. Media online pertama kali diteliti oleh Advanced Research Project Agency pada tahun 1995 yang melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data website. Dan selanjutnya, iPress menyimpulkan bahwa penetrasi e-commerce di Indonesia akan terus bertambah. Tinggal bagaimana e-commerce terus memastikan kepercayaan dan ekspektasi konsumen. Kendati pertumbuhan e-commerce begitu menjanjikan, perusahaan rintisan itu juga bakal terus menghadapi tantangan selama pandemi, yakni bahwa pada sektor logistik atau pengiriman barang, seperti diketahui sejak pandemi berbagai negara di dunia, kegiatan ekspor dan impor, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan fisik untuk menambah penyebaran dan yang selanjutnya rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah yang saya
paparkan, yaitu berdasarkan uraian pada latar belakang yang saya tulis, maka ditetapkanlah rumusan masalah dalam penelitian, yakni apakah harga promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian berbelanja online. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini berfokus pada pengaruh harga promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Memiliki tujuan tertentu. Dan manfaat penelitian, manfaat bagi mahasiswa, dan di mana hasil penelitian dapat menyumbang informasi itu bagi kalangan mahasiswa, dan bagi objek peneliti dapat memberi informasi lebih lanjut dan evaluasi berbagi para pembisnis, khususnya pembisnis online, dalam menetapkan strategi pemasaran yang dimana menggunakan digital. Dan bagi kalangan akademis dan mahasiswa, penelitian diharapkan menjadi kumpulan ilmu pengetahuan, sumber informasi, sebagai data untuk penelitian yang selanjutnya. Keaslian peneliti yaitu penelitian terkait hampir sama dengan pengaruh harga promosi terhadap keputusan pembelian berbelanja online. Yang dimana yang pertama yaitu peadaban keputusan pembelian pakaian via online, pengaruh harga media promosi online terhadap keputusan pembelian, yang ditulis oleh Lestari, Dilawati Fiernaningsih, dan Eli Eka Wahyu. Dan yang kedua, pengaruh promosi harga terhadap keputusan pembelian. Di tempat penelitiannya di PT Shopee International Indonesia di Kota Manado, yang diteliti oleh Sharon G. Tulango, Dineka M. Tunggal, Olivia Waligitawati, jurusan Ilmu Akademis Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi tahun 2019. Dan yang terakhir adalah pengaruh promosi online dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Surveinya pada pelanggan Arya Shop di Kota Malang, yang dimana di sini ditulis oleh Ahmad Jamaluddin, Jainul Arifin, Kadarisman Hidayat, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tahun 2015. Hipotesis merupakan yang sebuah jawaban sementara dan perlu dilakukan pengujian dengan data yang didapatkan saat di lapangan. Kerangka pemikiran yakni ada promosi online X1 dan persepsi harga X2, dan keputusan pembeliannya yaitu Y. Dan kerangka pemikiran untuk mengungkapkan, menentukan persepsi variabel yang terkait diteliti dengan kualitas pelayanan terhadap Y. Dengan kerangka pemikiran di atas dapat diharapkan mempermudah agar dapat memahami apa yang menjadi permasalahan peneliti. Desain penelitian menurut Gunawan 2013 halaman 121, istilah kata lain penelitian kasus lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan teori sebagai acuan penelitian, menempatkan objek penelitian sebagai kasus itu fenomena yang dipandang sebagai suatu sistem kesatuan yang menyeluruh, dan populasinya keseluruhan objek penelitian terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan. Sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian dilakukan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1,072 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi aktif tahun 2018. Data ini didapat dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti.
sampel. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode purposive sampling untuk menentukan ukuran sampel di suatu populasi. Maka rumus Slovin keterangannya adalah N sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, E batas toleransi kesalahan atau error toleransi, diketahui N-nya 2,124, errornya 10% atau 0,1. Pengelolaan data dan analisis data yaitu menggunakan teknik analisis yang menggunakan atau yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis deskriptif, kuantitatif, uji validitas, dan uji reliabilitas. Teknik pengumpulan data primer melalui kuesioner dan disertai data sekunder. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Baik, terima kasih Yola atas presentasinya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh tim dosen penguji. Bapak Ibu boleh dimulai mungkin dari Pak Zalfi atau Bu Dina terlebih dahulu, Pak. Bu. Oh, Bapak sebentar Pak. Mikrofon Bapak belum on. Ya, saya dulu ya Bu Dina ya. Oke Pak, saya dulu ya Bu Dina ya. Boleh. Jadi saya satu sesi dengan orang yang dia adalah mereka password. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, jadi Bu Dina saya dulu nih Bu Dina ya. Iya, silakan. Oke, baik. Begini Mbak Yola, ini kan Anda ini kan mengangkat mengenai belanja online di Fakultas Kasus di dalam latar belakangnya ya, khususnya pada latar belakang. Coba dilihat apakah Anda itu sendiri sudah menampilkan ya beberapa hal tentang kenapa kok kamu memilih belanja online-nya itu sendiri, subjek yang nanti akan yang jadi responden Anda itu adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu. Ya. Yalah, di sini kan tidak ada ya, tiba-tiba nanti kok ada pemilihan langsung ke Fakultas Ekonomi gitu. Ya kan? Gimana ya, Lah? Nah, ya. Kan tiba-tiba ya. Nah, tiba-tiba itu ada di tempat Anda itu ataupun ini tiba-tiba munculnya adalah Fakultas Ekonomi gitu ya. Nah, kemudian di dalam permasalahan itu belanja online, keputusan belanja online itu masih kurang ini kan tadi kan sesuai dengan judulnya apa gitu kan? Yaitu adalah belanja online. Nah, kasus maksudnya dengan objeknya adalah apa gitu kan ya. Kan gini hanya menyangkut mengenai yang dari latar belakang katanya ya.
Apakah harga, promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian online? Oleh siapa nih? Keputusan pembelian oleh siapa? Oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi jelas, gitu kan? Baik, Pak. Paham ya? Nah, kemudian karena di sini kan kamu kan punya beberapa hipotesis nih. Nah, di dalam permasalahannya itu sebenarnya harus di-list satu-satu. Misalkan pengaruh promosi terhadap, itu ya. Jadi permasalahannya itu adalah untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, apakah harga ataupun harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Itu. Nah, kemudian harga dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi ada 3 gitu ya. Ada 3. Tetapi ini cukup menarik bagi saya gitu ya. Ya karena mungkin ada hal yang ada penambahan. Nah, kalau saya ya menurut saya dalam pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan untuk pembelian ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah tentang trust. Trust tahu trust? Trust tahu ya? Trust itu kan adalah kepercayaan ya, kepercayaan. Jadi orang dalam mengambil keputusan investasi, keputusan pembelian, dia kan belum melihat barang nih, dia belanja online kan? Iya. Betul nggak? Nah, belum belanja online, waktu dia belanja online kan, dia kan belum melihat barang. Dia memang tahu dia ingin membeli sesuatu, tetapi dia belum tahu bentuk nanti dia datangnya itu bagaimana gitu ya. Apakah sesuai atau tidak? Nah, itu kan trust perlu diperlukan trust. Ya kan? Nah, diperlukan trust. Jadi harga dan promosi itu sendiri memang berpengaruh secara menurut daripada hasil-hasil penelitian Anda, kemudian menurut daripada teori yang Anda, memang dia adalah berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Tetapi saya bilang tadi bahwa harus ada yang memediasinya dulu. Dia harus punya rasa trust dulu. Nah, ya kan? Nah, trust ini nanti bisa diperlakukan sebagai variabel mediasi. Jadi dia bisa diperlakukan sebagai variabel mediasi. Nah, jadi dia memediasi daripada keputusan pembelian. Nah, jadi modelnya nanti yang di mana nih? Yang di bab 2, model atau kerangka pemikiran kamu ya. Kerangka pemikiranmu. Nah, jadi dia atau bisa saja dia diperlakukan sebagai variabel moderator. Ini saya hanya nanti mau izin aja nih sama Bu Dina, apakah memang setuju ya? Apakah nanti kita perlakukan sebagai variabel mediator atau sebagai variabel mediasi gitu ya? Baik, Pak. Nah, mediatornya ataupun atau dia misalkan variabel moderator atau mediasinya. Nah, kalau mediasi nanti dia punya modelnya seperti ini nih. Bisa lihat nggak dia punya ini? Nanti dia di tengah di sini. Ini. Ya. Nah, ini trustnya, ada trustnya. Tadi kamu kan hanya 2 nih ya. 1, 2, ya, kemudian di sini kan ke keputusan pembelian. Tapi di tengah di sini ada trust gitu ya. Nah, ada trust. Nah, jadi nanti kalau ada trust berarti kan kita menggunakan modelnya adalah model mediasi ya. Nah, atau kalau seandainya melakukan moderasi atau yang memperkuat ya, bisa saja diperlakukan sebagai variabel moderasi, karena kalau untuk variabel kayak gitu tergantung kita mau membawanya kemana ya. Apakah kita nanti kalau seandainya kita mau membawanya ke mana ini, ke variabel mediasi, karena harga dan promosi itu sendiri bisa menciptakan trust juga gitu ya. Nah, bisa menimbulkan rasa trust. Atau promosi dengan adanya promosi dan harga itu dalam pembelian, tetapi harus dikuatkan dulu. Harus dikuatkan dengan adanya trust dulu ya, karena barangnya kan karena transaksi online kan tidak face to face kan. Tidak langsung, jadi kita hanya lihat gambar kan gitu ya. Nah, hanya lihat gambar. Nah, sehingga nantinya, nah itu bisa saja bahwa trust itu akan memperkuat ya. Nah, memperkuat daripada keputusan pembelian.
Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, jadi dia nanti tinggal kita menggunakan apakah dia mediasi ataupun moderasi ya. Nah, kalau seandainya itu nanti alatnya itu sendiri nanti akan ditambah. Ya, tinggal ditambah gitu ya. Ditambahnya itu adalah dengan menggunakan uji mediasi. Iya, Pak. Nah, dicatat ya, uji mediasi. Uji mediasi itu kita menggunakan Sobel test ya. Menggunakan Sobel test namanya. Nah, itu mudah ya, tidak begitu sulit gitu ya. Nah, tapi dia akan lebih bisa melihat kita apakah trust itu adalah memediasi secara full ataupun secara sempurna, full mediasi atau dia hanya parsial saja sebagian ya. Jadi nanti modelnya kita kita lihat ya, apakah dia hanya bisa berpengaruh langsung atau bisa dia berpengaruh melalui mediasi itu sendiri. Nah, sehingga hipotesis Anda itu tambah lagi gitu ya. Jadi ada ini dia. Jadi H1, H2. H1, H2 itu adalah promosi ke keputusan pembelian. Kemudian harga itu kepada keputusan pembelian. Kemudian promosi berpengaruh pada ataupun memperkuat daripada trust ya. Harga juga adalah trust ya. Maksudnya adalah trust. Nah, kemudian nanti apakah harga dan keputusan pembelian itu sendiri dimediasi oleh trust ya. Nah, jadi harus ada itu. Paling tidak trust itu adalah juga merupakan variabel yang bisa sebagai moderasi ya, sebagai moderasi atau mediasi. Oke. Kemudian nanti kalau seandainya tinggal ditambahkan lagi ya di dalam di halaman 36 itu ya tentang trust ya. Nah, jadi untuk mengukur trustnya itu apa saja? Iya, Pak. Oke. Kemudian tadi gambarnya udah langsung berubah gitu ya. Kemudian untuk yang teknik penulisannya, saya pikir memang perlu ada juga sedikit perubahan, bukan perubahan ya, perbaikan lah. Ya. Kalau bisa jangan menggunakan misalkan judul ya. Ini saya tidak ini, tapi mungkin kalau judulnya itu sendiri misalkan di dalam teks itu kalau bisa jangan huruf besar semua, misalkan contohnya di halaman 20 gitu ya. Nah, itu jangan ada itu ya. Iya, Pak. Kemudian berikutnya tentang data. Nah, kira-kira kamu mau menggunakan berapa banyak ini datanya? Kan tadi kan memang di situ sudah ada, tapi dasar kamu itu sendiri menentukannya dengan pengetahuan profil dengan populasi sebanyak 2.000 lebih itu dasarnya dari mana gitu. Kan yang menjadi responden kamu nantinya itu kan adalah yang belanja, ya kan? Iya, Pak. Nah, yang belanja. Ya kan? Yang belanja di online ya. Nah, belanja online-nya. Itu udah tahu enggak kamu tuh berapa banyak yang mahasiswa yang pernah melakukan ataupun belanja online? Kan enggak mungkin kita memberikan kuesioner itu sendiri adalah kepada mahasiswa yang tidak pernah melakukan belanja online, kan tidak mungkin. Iya, Pak. Oke, persepsinya itu sendiri kan nanti bisa bias kan. Tapi kan yang kita pilihkan adalah yang pernah belanja online. Nah, tahu enggak kamu ada berapa banyak itu yang ini? Untuk saat ini jumlah saya belum bisa memastikan berapa banyak sih, Pak. Tapi bisa dapat enggak kamu tuh datanya tuh nanti? Saya yakinkan saya bisa. Dari penghitungan data yang saya angkat dari di sini, mohon maaf yang sebesarnya Pak, soalnya ada kesalahan. Karena angka yang dipopulasikan 1,072 dan yang di sampel di N ini Pak 2,124 dan penghitungannya juga salah. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Tapi saya sudah menghitung jumlah yang sebenarnya dengan rumus solving, Pak. Yang itu, yang 95 Ya. itu. Iya, Pak. Ini angkanya salah, Pak. Angka yang mana? Yang N-nya tuh. Iya, Pak. Yang N yang betul yang mana? 2000 kah ataupun 1000 tuh? Yang seharusnya N itu 1,405, Pak. 1 koma 1000 kali. Iya, 1.405 mahasiswa. 1405. Iya, Pak. Bukan 1208. Bukan, Pak. 1208. Iya. Ya. Harusnya tadi diungkap dulu gitu ya, pada saat Anda presentasi itu diungkap harusnya. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Nah, itu kira-kira yakin nggak kamu bisa dapat tuh 95? Betul nggak ya mahasiswa ekonomi itu 1.400? Berdasarkan data yang saya dapat, angkatan mahasiswa tahun 2018 yang aktif semester ganjil sejumlah 760 dan yang aktif di semester genap sejumlah 645. Jadi total aktif dari angkatan 2018 digabung semester ganjil dan genap 760 ditambah 645, totalnya 1.405, Pak. Ya. Kemudian bisa dipastikankah semuanya itu sudah belanja online? Untuk sekarang saya belum bisa memastikan. Jadi? Dengan adanya penelitian lebih lanjut, saya. Jadi nanti kamu setelah gini belum. Waktu kamu nanti ngambil sampel, ya, kamu ngambil sampel. Bagaimana cara kamu nanti ngambil sampelnya? Menggunakan kuesioner, Pak. Enggak, maksudnya sampelnya nanti itu terpilihnya si A, si B, si C, si D, si E itu bagaimana caranya? Sampai dengan 95 orang itu. Terpilihnya si A, terpilihnya si B. Maaf, Pak, berdasarkan penghitungan karena kan jumlah mahasiswa tadi di awalnya salah. Jadi jumlah responden yang saya ambil juga tidak sebanyak 95, tapi jadi 58, Pak. 58? Iya. Karena dari awal angkanya sudah salah, jadi saya hitung-hitung dan ternyata jumlah orang yang akan diteliti sebesar 58, bukan 95, Pak. Coba diulangi lagi itu, coba 1.405 bagi dengan 1 ditambah. Ya, Pak. 1.405 dibagi dengan 1 tambah dengan 1, ini 1.400 ya? Iya, 405. Jadi dapat berapa? 58? Iya, Pak, berdasarkan perhitungan yang saya hitung 58. Iya, nanti ditanya aja dengan Pak Adi, dengannya Pak apa nih, dengannya apakah setuju gitu ya untuk yang itu sebanyak 58. Baik, Pak. Atau mungkin kita sudah menentukan saja dari sekian itu kita ambil 10%-nya saja ya, atau misalnya 5% gitu ya. Iya, Pak. 5% daripada 1.400 itu kan bisa juga kita ambil ya, kita 70-an, 70 gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu ada juga ya, kalau dari dasar penentuannya itu dengan menggunakan G, dan D. Ya, G dan D itu dia menggunakan 5% katanya. Untuk kalau seandainya penelitian yang bersifat survei ya. Iya, Pak. Jadi untuk survei dia menggunakan bisa sampai dia langsung menggunakan 5% daripada populasinya. Nah, kemudian untuk mendapatkan si A belanja online, si B, si C, si D, itu kamu gunakan tekniknya apa? Metodenya apa? Terpilihnya seseorang ataupun subjek itu sendiri menjadi responden Anda. Caranya bagaimana? Menggunakan teknik
Analisis Teknik apa? analisis data, analisis deskriptif. Enggak, maksudnya sampelnya terpilih. Maksud saya sampel yang terpilih itu ada si Ali, si Ahmad, si Badu, si Cecep, ya kan ya. Nah, itu dapatnya bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan itu? Sampai dengan 58 kamu bilang tuh, 58 orang tuh, 58 mahasiswa. Caranya bagaimana? Dengan cara menyebarkan kuesioner. Iyalah, apa nama tekniknya itu, apa namanya? Teknik yang digunakan sehingga kamu ngasihkan kuesionernya itu dengan si Ali misalkan ya, dengan si Ahmad misalkan, dengan si Badu. Apa tekniknya, apa namanya itu? Nggak menggunakan apa? Kamu kan menggunakan, pertama adalah bukan menggunakan random kan? Tidak menggunakan random kan? tidak, Pak. Kamu menggunakan random kan enggak? Tidak kan? Tidak menggunakan random sampling kan? Halo? Iya, Pak. Kamu menggunakan random sampling kan non random sampling? Tidak menggunakan. Hah? Tidak menggunakan random sampling. Nah, jadi non random sampling. Pakai apa kamu? Pakai apa? Bersyarat ya? Dengan bersyarat. Apa namanya tuh? Istilahnya apa? Purposive sampling. Iya, Pak, sebentar, Pak. Ya, harusnya dikuasai itu. Itu di halaman 34 itu. Halaman 34. Metodenya kan purposive sampling. Iya, Pak. Nah, kalau purposive sampling kan bersyarat. Bersyaratnya apa saja? Satu, dia pernah belanja kan? Iya. Nah, sebutkan syaratnya tuh, syarat purposive sampling itu. Ini kan purposive sampling kan adalah populasi sampling yang ditarik dengan menggunakan syarat-syarat tertentu kan. Pertama, dia pernah belanja minimal belanja online ya. Minimal berapa kali? 2 kali. Nah, 2 kali. Nah, ini kan tidak kamu tulis nih. Ada tidak kamu tulis? Di sini. Ada, Pak. Nah, kemudian apa lagi? Dua dari Fakultas Ekonomi ya. Iya. Betul ya? Pertama ya. Yang kedua adalah dia pernah belanja online minimal 2 kali. Nah, kemudian ada lagi enggak syarat yang lain? Ada enggak syarat lagi yang lain lagi? Kira-kira gimana? Nah, itu ya. Nah, kemudian kamu dapat si A, si B, si C, si D itu ada juga caranya, yaitu dengan biasa kita sebut dengan apa? Kamu dapat menemukan si A, si B, si C, si D itu caranya bagaimana caranya? Kan enggak pakai hayalan gitu ya, enggak boleh pakai apa nih? Data direkayasa. Iya, Pak. Ya. Yola? Iya, Pak. Putus ya? Halo? Ya, Yola? Iya, Pak. Halo? Ya, jadi menggunakan namanya metodenya ya, tambahkan di situ adalah accident sampling ya, purposive sampling. Nah, untuk terpilihnya responden sebagai terpilihnya sampel sebagai responden menggunakan accident sampling. Accident sampling ya, Pak? Accident sampling. Kalau kamu pakai acak nanti nih, kalau menggunakan metode lain nanti. Nah, jadi mahasiswanya semuanya ya. Oke. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host
Ibu Putih, silakan Bu Putih. Baik, terima kasih Pak Zalfi atas masukan-masukannya. Selanjutnya Bu Dina, silakan Bu. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya agak sepakat sih dengan Pak Jalfi tadi ya. Mungkin kalau ini agak kesusahan ini Pak, dia menentukan yang mana nih yang memang sudah pernah belanja. Betul Bu. Itu kan Pak kan yang agak Ya, riskannya di betul. situ karena kan Karena kan situ, ya. tidak punya data lengkap siapa yang pernah belanja. Ya kan nggak bisa main tebak-tebak sekian. Itu yang mungkin agak sulitnya tuh di situ tuh karena data realnya tuh nggak ada. Iya. Kecuali misal kita punya data, misal pembelian belanja online, gimana gini nih Pak ya? Itulah makanya tadi saya bilang kalau bisa nanti kalau seandainya oke lah dia menggunakan apa nih? Jumlah mahasiswa sebagai dasar penentuan sampelnya. Tetapi nanti ya kita juga harus cek juga gitu ya, artinya bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu memang harus bisa mengkonfirmasi ya bahwa mahasiswa yang menjadi responden mereka itu memang melakukan pembelian melalui online. Nah, itu karena kan kita kan juga nggak punya data data belanja online gitu ya di Fakultas Ekonomi. Betul. Mungkin gini saran saya, mungkin kalau memang tetap sampelnya berapa tadi? Mungkin di lampiran itu mungkin bisa ditambahkan selain kuesioner nanti itu tampilkan yang sudah pernah belanja. Salah satunya itu dia bisa mengkonfirmasi, salah satunya dengan cara menambahkan bentuk transaksi yang mereka lakukan. Berarti buktinya ya Bu? Nah, untuk di lampiran semua responden yang kamu ambil itu loh. Kan bisa aja dia bilang, oh pernah, tapi kan nggak ada pembuktian tuh. Karena kamu tidak punya data lengkapnya. Iya kan? Iya, Bu. Nah, gitu nanti agak riskannya di situ tuh. Bisa aja bilang, karena balik lagi ke harga ilmiah itu kan bukan hanya katanya saya. Itu kan semua harus berdasarkan data yang valid. Itu yang nanti akan membuat kamu agak beratnya di situ. Selama kan biasanya kan kalau kita melakukan pembelanjaan online pasti rekod transaksi itu kan pasti ada tuh. Nah, diharapkan responden yang kamu pilih nanti dimintakan minimal 1 transaksi mereka sebagai bukti ataupun dasar untuk kamu menentukan bahwa dia itu adalah responden kamu. Minimal 1 ya, Bu? Minimal lah, bahwa mereka memang pernah melakukan pembelanjaan online. Gitu kan rata-rata kan banyak tuh yang di Shopee ya kalau saya nggak salah. Kenapa? Oh, bentar ya, saya lagi nguji. Tunggu bentar ya. Apa namanya? Itu saran saya, ya, kalau memang tetap bertahan dengan yang ini. Kemudian tadi saya sepakat dengan Pak Jalfi, tidak ada mewakili Fakultas Ekonominya nih. Minimal perilaku pembelian ya tentang Fakultas Ekonominya nggak ada nih, ceritanya cuma hanya tentang media sosialnya. Itu mungkin harus ditambahkan juga di latar belakangnya. Iya, Bu. Ya. Sama tadi Bapak minta sobel ya, Pak ya? Kan dipakai mediasi ya, Pak ya? Bapak lagi keluar sebentar, Bu. Mungkin bisa Ibu lanjutkan. Ya, nanti saya rasa saran Pak Jalfi tadi itu udah komplit lah ya. Artinya tinggal kamu intinya gini, semua yang kamu
semua yang kamu tampilkan itu harus punya data yang valid. Nih, jadi penelitian kamu bukan penelitian abal-abal gitu loh. Bukan hanya data rekayasa yang dibuat, tapi ada pembuktian bahwa apa yang kamu buat itu memang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi fenomenanya itu terjawab gitu loh. Iya, Bu. Ya, Yola ya? Iya, Bu. Saya rasa masukannya udah banyak sekali. Selain saya, siapa lagi Mbak Putih ya? Adi, Bu, yang terakhir. Pak Adi. Oh, Iya. iyalah. Karena kan saya juga ngarahkan kamu sebelumnya kan? Iya, Bu. Nah, itu aja sih yang ditambah, di latar belakangnya ditambah. Terus tadi rumusan masalahnya juga ditambah, ya kan? Iya, Bu. Kemudian bagus, judulnya bagus. Bagus, cuma tadi harus lebih dalam aja supaya spesifik gitu loh. Baik, Bu. Gitu ya. Iya. Saya rasa cukup Bu Putih dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Dina atas masukan-masukannya. Yola, mohon tunggu sebentar ya. Yang terakhir ini sesinya Pak Adi. Pak Adi masih nguji di sebelah, saya cek dulu ya. Baik, Bu. Mohon ditunggu. Ya. Apa ini agak berantakan. Bu, Ibu, ke saya sebentar dulu, Bu. Tunggu ya. Ibu tunggu luar ya, bentar. Nih ya. Oke. Oke. Oke, kasih ya. Baik, silakan Bapak. Pak, mohon maaf mikrofonnya belum on. Ya. Ya, silakan Pak Adi. Oke. Selamat pagi Yola. Pagi, Pak. Tadi kan sudah banyak diberi masukan oleh Pak Jantiwan, enggak kan? Iya, Pak. Bu Dina. Jadi tadi data judulnya tambah faktor apa? Memang kalau pengaruh harga pembelian kan yang masyarakat dengan kepercayaan kan? Kan Iya, gitu, Pak. betul enggak? Kalau Anda sendiri kalau belanja itu percaya enggak? Kalau saya berbelanja online, secara online percaya enggak kira-kira? Percaya? saya tidak sepenuhnya percaya sih, Pak. Nah, maka itu dimediasi. Jadi perlu penambah satu variabel kan? Variabel mediasi itu namanya trust atau persaingan. Jadi kan di dulu kan pengaruh harga, promosi terhadap pembelian belanja online yang dimediasi oleh variabel trust, gitu kan? Iya, Pak. Ya, jadi itu ada faktor mediasi. Ya. Nanti di tengah-tengah nanti ada gambarnya kan? Oke. Di sini kan ada dari judul ini pengaruh itu ada beberapa variabel yang diteliti ini, gitu. Ada beberapa variabel yang diteliti. Ini ada beberapa variabel, saudara Yola. 2, Pak. Masa 2? Variabel ya, Pak? Coba. Nah, ada beberapa variabel. Kalau kan kita bacanya pengaruh harga promosi terhadap perusahaan penjualan online kan, yang dimediasi oleh trust. Itu ada beberapa variabel tuh. 3, Pak. Hah? 3. Masa 3?
Iya, tiga. Pak. Ya. Tambah satu lagi kan 4 jadi kan? Iya, sama yang ditambahkan Pak Jalfiwan. Oke, jadi kalau 3 lah, oke 4. Jadi pertama, variabel apa saja yang terlibat dalam apa semua variabel apa saja yang terlibat? Oke, kan ada 4 kan? Apa saja variabelnya itu? Promosi online, persepsi harga, keputusan pembelian, sama yang ditambahkan Pak Jalfiwan. Mana yang masuk dalam variabel independen? Coba sebutkan mana yang masuk variabel independen mana? Yang independen yaitu promosi online dan persepsi harga, Pak. Oke. Yang independen mana? Ya, Pak. Yang independen? Independen keputusan pembelian. Yang independen mana? Keputusan pembelian, Pak. Oke, kemudian bagaimana masalahnya coba? Dari judul juga ada pasti ada beberapa masalah yang Anda bisa buat dari judul ini. Ada beberapa masalah. Bapak lihat jumlah dulu. Ada beberapa masalah yang Anda dapat buat dari judul ini. Ada 4, Pak. 4. Coba sebutkan apa yang pertama. Mengenai promosi harga. Yang pertama apa? Promosi, Pak. Enggak, masalahnya apa? Pakai pertanyaan kan? Masalah itu pakai pertanyaan kan? Coba bukan. Ya, apa masalah pertama? Apa masalah pertama? Masalah yang pertama mengenai promosi yaitu pernyataan tentang promosi berbelanja online. Itu kan permasalahan, itu pernyataan. Bapaknya bagaimana rumus permasalahan? Coba. Masalah itu kan nyata untuk pertanyaan, ya kan? Jadi ada 4 masalah kan? Ya kan? Masalah itu kan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Halo, Yola? Ya, Pak. Wah. Ya coba Yola. Kan ada 4 masalah kan? Nanti Anda sebutkan. Apa masalah pertama? Coba ya lah, apa masalah pertama apa? Masalah pertama apa? Halo? Permasalahan yang pertama ya, Pak? Iya, tadi ada masalah kan? Ya, variabel. Hah? Masalah ini dalam pertanyaan, kok variabel? Kan? Anda paham nggak apa itu masalah? Bagaimana merumuskan masalah atau enggak? Anda paham nggak bagaimana cara merumuskan masalah? Paham nggak? Katanya ada 4 masalah. Nah, coba Anda sebutkan masalah tersebut apa saja. Kan masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, gitu. Ya kan? Iya, Pak. Nah, coba sebutkan ke-4 masalah tersebut. Coba sebutkan. Ada kan ini, ada masalah. Bagaimana cara Anda bermasalah? Kan ada bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk pernyataan kan? Coba Anda sebutkan. Apa ke-4 masalah Anda itu? Dari judul yang ada judul ini itu gimana? Coba. Apa masalah pertama apa? Ayo cepat. Bisa jawab nggak nih? Kalau masa memang cuma cocok data aja, Anda udah nulis, Bapak tanya, itu kan cocok nggak datanya kan gitu. Yola, bisa jawab nggak? Halo? Ya, Pak. Halo? Halo? Bisa enggak? Coba. Jangan lama-lama mikir, laku berlalu nih. Anda belajar enggak? Belajar, Pak. Nah, kenapa tidak bisa jawab? Bapak cocokkan ya, karena ada di bakal Anda. Ada diskusi Anda, ada di pos Anda kan? Kenapa tidak bisa jawab? Ayo cepat lama benar satu banyak benar. Masalah itu dari situ ada, berarti baca aja. Di mana? Masalah ada di proposal, apa bisa jawab? Baca belum? Tidak baca kan? Harga promosi dan harga promosi dan keputusan pembelian itu permasalahannya, Pak. Bukan itu. Masalah itu pertanyaan kan? Itu terbelakang.
Bapak tanya, ada berapa masalah yang Anda buat? Ada berapa masalah? Anda tidak punya masalah kan nih? Juara meniti? Ada 4, Pak. Ada 4, disebutkan. Ada 4. Kalau untuk 6 berarti tidak bisa dilanjutkan. Permasalahannya berdasarkan uraian pada latar belakang. Itu lain, itu kan Bapak nanya itu. Berapa jumlah permasalahan? 4 kan? Sebutkan satu tuh. Masalah pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Nah, Anda paham nggak nih? Buat outline nih. Jangan Anda bukan yang buat outline ini. Hah? Masalah Ya, itu dirumuskan untuk pertanyaan, kan itu, paham nggak? Ada urusan gini nih, Bapak ada urusan gini. Masa nggak tahu tadi? Di dalam pembukaan. Masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, paham nggak? Coba buka proposal, baca. Ya, Pak. Masa tidak bisa baca? Kan udah istri udah baca dah kan? Iya, Pak. Baca coba, baca. Coba baca tuh, baca. Masalah tidak tahu masalah. Gimana ada boleh tidak tahu? Ada 4 masalah. Masalah pertama apa? Nah, tidak tahu. Kalau bilang tidak tahu, jangan itu lama-lama yang diam. Jadi kalau Bapak ini habis waktu, Bapak lulusan nanti ini. Halo? Ya, Pak. Bisa buka enggak proposalnya tuh? Bukalah proposalnya. Halo, Yola? Ya, Pak. Lagi. Ya bukalah proposalnya tuh. Ya, Pak. Masa tidak bisa baca? Ada tidak masalah situ di proposal Anda? Ada tidak proposal itu masalah? Hah? Jangan ya, tapi mana? Kok tidak dijawab itu? Bapak nunggu belum jam nih, belum ada jawab nih. Ya, Pak. Saya lagi cari. Masa cari lama benar? Cari apa tuh? Cari apa? Cari di mana situ? Coba, apa masalahnya? Halaman berapa tuh masalah tuh coba? Halaman berapa? Ada maksud bukan nih? Tidak tahu halaman berapa masalah. Makanya Bapak muda kok, tidak sulit. Masak itu tidak tahu. Permasalahannya promosi, harga, dan keputusan pembelian, Pak. Putih nih. Masa sudah? Ya, Pak. Halo, Pak. Itu bukan masalah. Masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Paham nggak? Apa itu pertanyaan? Itu harga promosi dan pembelian itu pernyataan. Bapak tanyakan permasalahan, bukan kata-kata. Itu kata-kata itu. Pak, Bapak itu permasalahan. Permasalahannya apakah harga promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian berbelanja online? Nah, itu berapa masalah tuh? Itu berapa masalah? Baru satu kan? Baru satu masalah tuh. Ya kan? Kalau harga promosi pengaruh terhadap keputusan ini dijadikan satu atau dapat terpisah, Pak? Maka Bapak tanya, tadi berapa jumlah masalah? Jawab 4 kan? Itu satu lah berarti. Itu satu tuh. Yang pertama itu kan bagaimana pengaruh harga terhadap pusat pembelian gitu kan? Yang kedua, bagaimana pengaruh promosi terhadap pusat pembelian gitu kan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga promosi terhadap pusat pembelian kan? Yang keempat, bagaimana pengaruh harga promosi terhadap pusat pembelian yang dimediasi oleh trust kan gitu. Iya kan? Iya, Pak. Paham nggak? Jadi dapat kan? Iya, Pak. Paham. Anda bisa tidak menjalankannya nih? Hah? Bisa tidak? Mampu tidak? Siap, Pak, mampu.
Dia mampu, anak mampu. Terus, pakai alat apa? Halo, oh suka lele. Jarinya suka lele, berhenti deh. Lalu, Ya, coba Pak. analisis yang digunakan. Oh ya, jalan. Apa alat yang digunakan apa? Apa alat analisis yang Anda gunakan? Analisis. Apa yang digunakan analisisnya apa, Benar? Apa yang digunakan analisisnya apa? Lama dijawabnya. Makan waktu, dia makan waktu aja. Bapak. Terus lagi baca. Apa analisisnya apa? Coba jawabnya jangan sampai 1 jam minggu ini jawaban analisis yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Analisis deskriptif. Halo, Pak. Pakai pisau, pakai parang, pakai cangkol. Halo. Analisis Apa? yang Halo, pakai apa? Halo. Ya, Pak. Pakai apa? Analisis yang saya gunakan Pakai cangkol, pakai analisis parang, pakai pisau. deskriptif. Alat analisisnya kayak apa? Analisis deskriptif. Analisis Itu deskriptif. metodenya. Itu, nah, alat analisisnya itu metode penelitiannya. Pokoknya alat analisisnya apa yang digunakan? Alat analisis. Nah, analisis data lah. Analisis datanya apa yang digunakan? Analisis data yang digunakan menggunakan kuesioner, Pak. Itu bentuk mendata, itu bentuk mencari informasi. Alat analisisnya, kalau situ beli daging, pakai apa potongnya itu? Coba Bapak tanya, kalau situ beli daging pakai apa potongnya? Kalau Anda beli daging, pakai apa potongnya tuh? Pakai pisau, Pak. Wah, pisau kan? Kalau Anda mau analisis tadi itu pengaruh, itu pakai apa alatnya? Alat yang digunakan apa? kuesioner atau kuesioner kan itu alat itu metode datanya ya Arwana. Bacalah tuh di bab 3 tuh. Bacalah bab 3 Yola, baca bab 3 tuh alat analisis data. Apa pakai cangkol, pakai parang itu, atau apa pakai korelasi, apa pakai faktor, apa pakai regresi, apa pakai macam itulah. Apa? Pak, halo Pak. Halo, Yola bukan halo nih, halo terus nih. Pakai apa alatnya? Pakai regresi atau pakai korelasi, pakai tren, pakai refresh. Pakai apa Yola? Yola, pakai apa Yola? Lama berjam Yola, sampai 1 jam. Jadi Bapak nih. Menggunakan uji normal. Itu syaratnya nih. Itu syaratnya. Apa alatnya ya lah? A, regresi berganda. Begitu saja. B, regresi sederhana. C, pakai dan lain. Mana benar? Oh, menggunakan alat yang digunakan menggunakan analisis linear berganda, Pak. Kenapa? Kenapa linear berganda? Nggak pakai SMK? Karena lebih dari 1, Pak. Oh, lebih 1 variabel. Yang lebih apanya? Apakah independen atau dependennya? Independen. Berapa jumlah sampel yang diambil nih? Ya, Pak. Berapa jumlah sampel yang diambil komputer ini? Berdasarkan yang saya hitung jumlahnya sebesar 58 objek, Pak. Kenapa harus ambil masa ekonomi? Aku udah masa kerja. Iya, Pak. Kenapa kok hanya masa ekonomi diambil? Aku udah masa kerja di Pontianak aja gitu.
yang belanja lewat online kan lebih mudah mencari sampel, ya kan? Apa Anda yakin bahwa semua masa ekonomi banyak ngambil belajar online? Saya datang ke kampus tidak mau dia dan dua tuh datang kampus untuk rapid test. Beli online mahal kan? Kenapa enggak populasi itu orang masyarakat yang belanja online itu berapa Pontianak? Kenapa enggak gitu? Anda enggak cek data nanti sampulnya kan? Kalau dia tinggal bahas pada masa ekonomi kan? Anda berapa yang dia kenal masa ekonomi? Berapa yang Anda tahu bahwa masa ekonomi itu belanja online? Tahu enggak berapa orang? Jumlah mahasiswa yang saya kenal ya Pak. Tahu. Kurang lebih yang saya kenal 50 ada Pak. Ada. Oh gitu. Kurang lebih 50 ada Pak. 50 orang. Itu. Iya. Ya kenapa? Kan lebih tamat ilmu ekonomi, apa nama masyarakat Pontianak gitu kan? Anda asal dari mana? Saya asal dari Landak Pak. Kenapa enggak Landak di titik itu? Berapa orang penduduk yang belanja online kan? Di itu. Kenapa kok mereka mau belanja online kan? Nah, kan itu. Apa karena harga dan promosi belanja online? Ada faktor lain enggak selain itu? Oke, kalau harganya, tapi ada pendapatan gimana? Dari pendapatan. Tidak masuk pendapatan. Nah, harganya murah, promosi, tapi tidak ada uang. Mau beli enggak? Gitu. Beli enggak gitu tuh? Yola, ya. Kan online kan? Harga murah lah. Promosi itu ada duit. Beli enggak gitu? Tergantung sih Pak, kalau pendapatan penting pendapatan tuh. Jadi ini pendapat konsumen yang penting tuh. Coba, kalau Yola harganya murah lah, promosi bagus, tapi Yola tidak ada uang, mau beli tidak tuh produk tuh? Kalau murah lah, murah harganya, murah sekali harganya, tapi Yola ada uang, ada pendapatan, beli tidak gitu? Beli tidak? Biasa kalau tanya, beli tidak? Ya Bapak tanya, agak murah lah. Nah, tidak. Kayak promosi lah, enggak kan? Iya kan? Jadi Bapak yakin tuh yang pertama tuh pendapatan konsumen dulu. Ya kan? Udah pendapatan konsumen, baru kepercayaan kan? Saya enggak sini, ada uang nih. Yakin enggak ya produk itu bagus ya kok gitu kan? Ya, itu kan? Harga kan? Kan gitu. Kalau Yola ke mall, pasti bawa uang dulu kan? Nah, kalau udah uang enggak ke mall kan? Iya, Pak. Nah, kalau Bapaknya asal dekat pendapatan nih. Nama kesatu pendapatannya ya? Pendapatannya Pak. Pak Jalpi. Kalau pendapatan Pak Jalpi ya? Pendapatan konsumen penting. Termasuk pendapat juga ya pendapatan. Pendapatan. Independen ya, bukan mediasi. Karena pendapat kalau udah enggak, maka jangan pakai mahasiswa. Karena kalau dia kan daripada orang tua kan. Soalnya mungkin masyarakat aku. Ini masa itu cuma yang udah dikenal dia semua, udah dikenal dia ya, kan? Enggak. Kalau betul, tapi kalau tetap dia ada pendapatan orang tua kan. Kalau ada orang tua punya uang, dia dapat dari mana? Kan enggak. Kalau enggak biasa tetap itu tadi, tapi independennya. Nah, katakanlah dia itu kan. Jadi sudah termasuk pendapatan orang tua nih kan. Dia kan minta orang tua nih. Kalau orang tua udah ada uang kan enggak beli dia nih, gitu kan. Nah gitu lah. Boleh ya? Oke, pendapatan ya. Jadi kalau kadang mahasiswanya itu enggak masuk berarti pendapatan orang tua ya kan pengaruh tuh. Alat kontrol, variable kontrol ya. Variable kontrol pendapatan ya. Nanti ada bimbing. Oke ya. Satu ya. Iya, Pak. Oke. Ada apa tulisan dah? Bapak tulisan. Bapak kembali kepada Bu Hos, Bu Putih, sang Putih. Saya ada Bapak yang tambah ya. Variable control ya. Apa tuh pendapatan orang tua ya? Dah.
Baik, halo Yola. Ya, Bu. Ya, mohon tunggu sebentar ya untuk hasilnya. Baik. Halo. Ya, Bu. Baik, Yola, berdasarkan diskusi dari tim penguji pada hari ini, tim penguji memutuskan bahwa proposal Yola diperbaiki dan tidak perlu diseminarkan lagi. Baik. Nah, kemudian untuk perbaikannya itu paling lambat harus dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, berarti di tanggal 20 Mei ya. 20 Mei, Bu. Iya, tanggal 20 Mei paling lambat. Oke, apakah sudah jelas, Yola? Untuk yang perbaikan yang hanya dijelaskan sama 3 penguji tadi ya, Bu ya? Iya, perbaikannya sesuai dengan masukan-masukan yang sudah dijelaskan oleh tim penguji tadi. Baik, Bu. Baik, terima kasih Yola. Semoga sukses ya skripsinya. Saya tutup seminar pada hari ini. Terima kasih juga untuk tim penguji, untuk Pak Zalfi dan Bu Dina, serta Pak Adi. Yola, boleh keluar dari ruangan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.